audiens share-nya 18,8%. Artinya 18,8% penduduk Indonesia yang nonton TV saat itu nonton Piala Presiden. Dan itu bagus sekali. Tinggi itu Bu ya? Itu tinggi. Termasuk tinggi sekali? Termasuk tinggi karena jumlah TV-nya banyak banget. Jakarta, 6 Juli 2025. Pagi itu, udara Jakarta bergetar oleh riuhnya kabar yang tak hanya mengguncang tanah air, tetapi juga mengejutkan dunia sepak bola internasional. Piala Presiden 2025, turnamen pramusim paling prestisius di Asia Tenggara, secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menembus 150 negara dalam jaringan hak siar televisi global. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah tanda zaman baru. Era kebangkitan sepak bola Indonesia yang dulu hanya impian kini menjelma jadi kenyataan. Bahkan, Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara pribadi menyatakan keterkejutannya atas pencapaian ini. Saya tidak percaya. Piala Presiden dari Indonesia bisa tembus 150 negara? Ini luar biasa. Ini revolusi, katanya lewat video pernyataan resminya dari markas FIFA di Zurich. Kemajuan yang tak terbendung. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang sudah mulai melirik kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar ekspektasi siapapun, termasuk para pengamat top dunia. Hak siar Piala Presiden 2025 kini sudah dipegang oleh jaringan televisi besar dari Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, hingga Afrika. Sebut saja Sky Sports, Inggris, beIN Sports, Timur Tengah, Fox Sports, Amerika Serikat, hingga Supersport, Afrika Selatan. Semuanya berlomba-lomba membeli lisensi menayangkan pertandingan dari turnamen yang akan dibuka di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, malam ini. Tak hanya itu, beberapa platform digital ternama seperti Apple TV, Netflix Sports, dan Amazon Prime Video juga ikut menayangkan dokumenter eksklusif seputar persiapan Piala Presiden 2025, termasuk cuplikan latihan tim-tim raksasa dunia yang ikut serta seperti Juventus, Ajax Amsterdam, hingga Chelsea B. Efek domino dari kesuksesan sepak bola nasional. Semua mata kini tertuju ke Indonesia. Negara yang dulu sering dipandang sebelah mata di dunia sepak bola ini kini berubah menjadi pusat perhatian global. Kemajuan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil kerja keras PSSI, pemerintah, investor, dan masyarakat sepak bola Indonesia selama 5 tahun terakhir. Dari segi infrastruktur, stadion-stadion di Indonesia kini sudah sekelas Eropa. GBK bahkan dinilai lebih modern dibandingkan Camp Nou oleh pelatih Oxford United beberapa waktu lalu. Sistem kompetisi Liga 1 juga semakin profesional. VAR sudah digunakan di seluruh pertandingan. Gaji pemain dan pelatih dibayar tepat waktu. Investor asing mulai melirik klub lokal sebagai aset jangka panjang. Namun yang paling mengejutkan adalah bagaimana turnamen Piala Presiden, yang awalnya hanya ajang pramusim biasa, berubah menjadi perhelatan megah berskala internasional. Presiden FIFA beri ucapan khusus. Gianni Infantino bahkan secara pribadi menelepon Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan tertinggi FIFA untuk penyelenggaraan sepak bola regional. Dalam video call yang viral di media sosial, Infantino berkata, "Erick, you have changed the game. Indonesia is now leading football development in Asia. Piala Presiden 2025 is historic. The world is watching. Congratulations." Infantino juga menyatakan akan hadir langsung di Jakarta pada laga final nanti sebagai bentuk dukungan langsung dari FIFA. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen pramusim Asia Tenggara. Tim-tim dunia berebut ingin ikut. Keberhasilan hak siar ini tidak datang sendirian. Nama besar turnamen ini kian membesar seiring keikutsertaan klub-klub elit dunia. Awalnya hanya klub dari Asia Tenggara dan beberapa dari Australia yang bergabung. Tapi kini, klub-klub raksasa Eropa mulai masuk daftar peserta. Hal ini menjadikan Piala Presiden 2025 sebagai turnamen pramusim dengan jumlah negara peserta terbanyak di dunia. Nilai ekonomi yang fantastis. Tak hanya aspek sepak bola, Piala Presiden juga membawa berkah ekonomi yang luar biasa. Dikutip dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, total nilai ekonomi yang berputar dari turnamen ini mencapai lebih dari 4,7 triliun rupiah, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, UMKM, hingga pariwisata. Restoran, hotel, dan layanan transportasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali mengalami lonjakan permintaan hingga 300%. Tiket hotel untuk akhir pekan pembukaan turnamen habis dalam 10 menit setelah dibuka.
CEO Traveloka menyebut Piala Presiden 2025 sebagai momentum terbesar pariwisata Indonesia sejak Asian Games 2018. Salah satu kunci kesuksesan Piala Presiden 2025 adalah infrastruktur kelas dunia. GBK kini dilengkapi teknologi rumput hybrid dari Inggris, sistem pencahayaan LED pintar, layar raksasa 8K, serta Wi-Fi publik super cepat. Bahkan stadion-stadion lain seperti JIS, Stadion Iwayan Dipta, Bali, hingga Stadion Batakan di Kalimantan Timur kini menjadi sorotan media luar negeri. Kami baru saja menyelesaikan liputan langsung dari GBK dan kami harus akui, stadion ini jauh melampaui Camp Nou yang lama, ujar salah satu jurnalis dari Sky Sports. Tak hanya itu, teknologi siaran langsung berbasis AI, drone, dan AR, augmented reality, menjadikan Piala Presiden 2025 turnamen pertama yang sepenuhnya interaktif dan personal bagi penonton digital. Dengan bantuan Meta dan Apple, fans bisa menonton pertandingan dari sudut manapun secara real-time, bahkan memilih suara stadion yang diinginkan, tribun utara, selatan, atau komentator luar negeri. Peran kunci media sosial dan influencer global. Yang tidak kalah penting adalah pengaruh media sosial. Turnamen ini berhasil trending di X, dulu Twitter, TikTok, dan Instagram berkat konten-konten viral dari para pemain dunia yang terpukau dengan atmosfer Indonesia. Cristiano Giuntoli, direktur Juventus, mengunggah video dirinya mencoba nasi Padang dengan caption, "Unbelievable flavor. Indonesia is the new heart of football." Sementara pelatih Ajax memposting video anak-anak lokal bermain bola di kampung, lalu menuliskan, "Passion starts from the street. We need to learn from them." Tak pelak, semua ini ikut mendorong peningkatan minat global terhadap Piala Presiden. Kejutan di upacara pembukaan. Upacara pembukaan nanti malam di GBK diprediksi akan menjadi pertunjukan termegah dalam sejarah sepak bola Asia. PSSI bekerja sama dengan produser Hollywood dan tim kreatif Apple Vision Pro untuk menghadirkan proyeksi holografik 360 derajat di seluruh atap stadion. Konser pembuka akan dimeriahkan oleh BTS, Rich Brian, We're Genius, dan DJ internasional seperti Martin Garrix, membuat upacara ini lebih mirip pembukaan Piala Dunia daripada turnamen pramusim. Dunia kini percaya, Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Salah satu dampak terbesar dari kesuksesan Piala Presiden 2025 adalah munculnya desakan dari Federasi Sepak Bola Asia untuk mengusulkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 atau 2038. Beberapa petinggi AFC bahkan menyebut bahwa keberhasilan hak siar Piala Presiden ini telah menunjukkan bahwa Indonesia sanggup mengorganisir event global dan menyedot perhatian dunia. Jika mereka bisa buat Piala Presiden seperti ini, bayangkan Piala Dunia akan seperti apa. Saya yakin Indonesia siap, ucap Sheikh Salman, Presiden AFC. Penutup, momentum emas sepak bola Indonesia. Sejarah mencatat, momen ini sebagai titik balik sepak bola Indonesia. Piala Presiden bukan lagi sekadar turnamen lokal. Ini adalah simbol dari mimpi yang berhasil diwujudkan. Dari stadion megah hingga hak siar internasional. Dari kekaguman Presiden FIFA hingga tepuk tangan dunia. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, mimpi sebesar apapun bisa jadi nyata.